perusahaan yang dirugikan kan gitu ya, ya gimana apa penerapannya di Malaysia secara kerja dengan tidak membayar upah itu ya silakan nanti diatur. Jadi bikin form Pak. Ya. Jadi di sini punya form khusus untuk pekerja. Jadi keterangannya itu dengan izin upah dibayar, tidak dibayar, dengan semua alasannya udah ada mereka udah tak akomodir Pak. Jadi ya bisa aja namanya kalau umpamanya di PKB belum ada ya bisa nanti maka di luar satu dengan PKB kalau memang selama sudah supaya lebih jelas. Pekerja boleh minta izin atau ketentuan yang normatif tadi silakan nanti diatur. Ya masa umpamanya seperti ini karyawan mau dapat warisan dari orang tua perusahaan yang dirugikan nggak benar juga kan gitu ya. Atau mau masalah pacar umpamanya ini jalan-jalan wisata sementara hak cutinya udah nggak ada gitu ya tapi dia minta izin boleh saja kalau pimpinan memberikan. Tapi kalau sampai mengganggu kan bisa jadi masalah juga. Ya, yang lainnya? Ya, yang lainnya? Indrin, coba. Oh, belum. Oke, silakan. Saya mau tanya mengenai orang berjasa saya regulasi untuk masa kerja. Saya beri contoh, saya ada bukan teman ya istri saya sendiri. Dia masa kerja selama 5 tahun dia dapat cuti 1 bulan. Itu dia dapat libur 1 bulan, masa kerja 5 tahun. Terus upah juga tidak menunggu. Nah mengenai regulasi itu apakah diterapkan di perusahaan apa aja itu? Berarti berkaitan dengan cuti besar ya? Iya, cuti besar. Memang lucu juga ya di dalam 13 disebutkan di situ bahwa akan ada diatur berkaitan cuti besar akan diatur di dalam peraturan Kepmen ya, Kepmen sendiri. Tapi Kepmen sendiri bahasanya adalah berlaku apabila bagi perusahaan yang sudah melakukan. Nah kan seperti itu. Artinya ketentuan cuti besar itu yang paling wajib berlaku adalah bagi perusahaan yang sudah memperlakukan cuti besar. Kalau dia sudah memperlakukan cuti besar, kalau memang ternyata perhitungannya salah, tidak sesuai dengan perhitungan di dalam permen, maka harus menyesuaikan. Nah sekarang bagi perusahaan yang belum mengatur ketika permen itu timbul, tidak menjadi wajib, kan gitu kan ya? Sehingga alasannya kepada perusahaan wajar, memang dia tidak wajib karena sampai saat ini dia dari dulu sampai sekarang belum mengatur. Tapi kalau sekarang ada wacana mau mengatur berkaitan dengan cuti besar, acuannya tetap mengacu kepada jadi tadi kalau dia berarti tahun sebenarnya tahun ke-5 ke-6 kan gitu kan ya. Terus setelah dia 5 tahun bekerja, tahun ke-6 gitu. Sepanjang itu sesuai dengan ketentuan dengan permen, memang harus sesuai. Walaupun misalnya dia ngaturnya adalah misalnya ketika itu pengaturannya bisa baru tahun ke-7, itu kan berarti tidak sesuai dengan permennya, harus sesuai dengan permen. Atau misalnya dia mengatur lebih baik yang diatur daripada permen, maka itu harus tetap berlaku karena dia lebih baik diatur daripada permen ini. Jadi dia tahun ke-6 itu dia dapat cuti bisa 1 bulan, tapi hak cuti tahunan yang 12 hari hilang. Iya, ketentuan seperti itu. Kalau di sini Zebra tahun 98 sudah mengatur cuti besar, harus perhitungannya ngacu kepada permen. Udah ngatur belum? Belum. Pak Aris nggak ditunggu. Tapi kalau keinginan pekerja ingin mengajukan ada cuti besar, oh tapi kan tidak masuk jadi tahun kerja berapa tetap tambah 1 hari cuti. Misalnya sebelum tapi hitungannya jangan disebut sebagai cuti besar. Tidak, ditambah cuti tahunan, tidak cuti tahunan. Kalau Bapak nyebutnya cuti besar, Bapak harus ngacu kepada ketentuan regulasi. Tidak, cuti tahunan. Tapi seru Bu kalau misalkan diberikan cuti panjang. Jadi kalau yang punya tahun yang sama, kami cari kerja. Nggak ada yang gaji. Iya betul. Karena 5 tahun sekali ya, 5